Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat berkata bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan di dunia ini itu dalam keadaan suci, dan karena kedua orang tuanya lah maka seorang anak bisa beragama Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Dalam penjelasan di atas menegaskan bahwa sesungguhnya setiap anak yang lahir di dunia ini itu laksana kertas putih yang polos dan bersih, di mana ia belum mempunyai dosa, kesalahan, dan juga keburukan yang membuat kertas putih polos tadi itu menjadi berwarna hitam. Namun karena didikan kedua orang tuanya lah, maka karakter anak bisa berwarna-warni, berperilaku buruk, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Teman-teman dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema pendidikan anak dalam Islam. Sungguh, anak itu adalah anugerah dan juga titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Kita sebagai seseorang yang dititipin, yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mampu memberikan dan memenuhi setiap hak-haknya, terutama haknya memperoleh pendidikan. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang ulama dan ahli pendidikan Islam, yaitu Dr. Abdullah Al-Nasih, menyatakan bahwa dalam pendidikan anak terdapat teori psikologi, di mana dalam teori tersebut menjelaskan bagaimana cara mendidik anak mulai dari lahir sampai ia besar. Dan pada teori tersebut, Dr. Al-Nasih membagi menjadi 3 fase. Adapun fase yang pertama yaitu mulai dari anak tersebut umurnya 0 tahun sampai dengan umur mumayyiz. Pada fase ini, kita sebagai orang tua harus memberikan penuh kasih sayangnya kepada anak tersebut dan memperlakukan anak tersebut sebagai raja. Dalam fase yang kedua, yaitu ketika berusia umur mumayyiz, yaitu umur 7 tahun sampai dengan ia balik. Pada fase ini, kita sebagai orang tua harus mengajarkan dan mengenalkan tentang adab, perilaku, akhlak, dan sebagainya kepada anak kita. Terutama adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beribadah. Kita ajarkan anak kita tentang sholat, puasa, dan lain sebagainya. Serta adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada sesama, bahkan adab kepada diri sendiri. Seperti dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 13 sampai dengan 14, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia mempelajari anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibunya yang mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku engkau kembali." Adapun fase yang ketiga, yaitu mulai dari ia usia balik sampai dengan ia usia dewasa. Pada fase ini kita didik anak kita dengan cara menggunakan teori Shahibuhu, yaitu dengan menjadikan ia sebagai sahabat kita. Jangan lagi kita sebagai orang tua menganggap ia sebagai anak kecil lagi, karena di fase ini ia sudah tumbuh dewasa. Dan berikanlah ia pengertian bahwa kita sebagai orang tua itu bisa menjadi sahabat mereka, baik dikala ia suka maupun duka. Maka dari itu, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, perlu kita ingat bersama bahwa seseorang yang dilahirkan ke dunia ini itu laksana kertas putih yang kosong dan bersih,
dan akan berwarna dengan didikan kedua orang tuanya. Maka didiklah anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Karena dengan pendidikan yang baiklah yang akan menciptakan dan mencetak karakter anak menjadi baik pula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.